Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dini, Diah, dan Nisrina ingin mempresentasikan tentang tugas agama yang bertema kedudukan toleransi dalam ajaran dan sejarah Islam. Kedudukan toleransi dalam ajaran dan sejarah Islam ada 3 bagian. Yang pertama itu keniscayaan toleransi, dan yang kedua toleransi dalam ajaran Islam, dan yang terakhir toleransi dalam sejarah Islam. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, keniscayaan toleransi. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia dituntut untuk berinteraksi dengan individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang individu seperti kita pasti akan dipertemukan dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, seperti contohnya yaitu yang sering kita jumpai adalah perbedaan agama. Nah, dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan masyarakat, maka diperlukan sikap saling menghormati dan menghargai agar terhindar dari pertikaian. Hal ini juga dijelaskan di dalam UUD pasal 29 ayat 2 yang disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Pelaksanaan toleransi menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka membangun masa depan bangsa, sehingga tujuan negara yang keamanan, perdamaian, serta kesejahteraan dapat terwujud dengan maksimal. Apa sih sebenarnya toleransi? Nah, toleransi di dalam bahasa Arab dikenal sebagai tasamuh. Tasamuh itu berarti saling mengizinkan dan saling memudahkan. Kalau toleransi di dalam bahasa Latin yaitu tolerare, yang berarti membiarkan atau memikul atau melonggarkan dengan kelembutan hati atau kesabaran supaya tercapai sebuah pelaksanaan kehidupan yang aman dan damai. Nah, berarti kalau toleransi secara istilah yaitu sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Toleransi juga dijelaskan di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Hujurat ayat 3 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 3. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menghargai walaupun adanya perbedaan. Jadi, sebaiknya kita sebagai umatnya harus bersikap toleransi kepada siapapun. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata plural yang artinya jamak. Dalam arti lain yaitu keanekaragaman di dalam masyarakat, dan tentunya kita harus menghargai. Menurut istilah, pluralisme berarti sikap saling menghormati, menghargai, serta memelihara di dalam keadaan yang bersifatnya jamak atau banyak. Dari pengertian pluralisme di atas, bisa dikatakan bahwa agama bukanlah kenyataan yang mengharuskan orang untuk saling menjatuhkan, saling merendahkan, atau saling mencampur adukan antara agama yang satu dengan yang lainnya, tetapi justru menempatkannya pada posisi saling menghormati, saling mengakui, dan bekerja sama. Oleh karena itu, pluralisme agama diakui sebagai dasar pijakan pengakuan esensial pluralitas agama bagi titik temu antar agama. Jadi, kita sebagai masyarakat yang berbeda-beda agama maupun
ras, suku, golongan, sebaiknya kita saling menghormati dan menyayangi satu sama lain agar terciptanya kerukunan dan kedamaian. Unsur-unsur toleransi. Yang pertama, memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Artinya, setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak, maupun berkehendak menurut dirinya sendiri, juga di dalam memilih suatu agama dan kepercayaan. Yang kedua, mengakui hak setiap orang, di mana setiap orang wajib menentukan perilaku dan nasibnya masing-masing. Tentu saja hal ini tidak boleh melanggar ketentuan hak orang lain, karena kalau demikian kehidupan dalam masyarakat akan kacau. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Kita sebagai manusia yang beragama harus saling menghormati adanya perbedaan agama tersebut, karena dengan saling menghormati keyakinan orang lain maka tidak akan adanya pertikaian antar agama yang dapat menimbulkan kerusuhan di dalam negara tersebut. Manfaat toleransi. Yang pertama, menguatkan tali persaudaraan. Adanya toleransi, setiap orang akan lebih menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama yang tersebar di Indonesia. Yang kedua, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme. Yang keempat, melancarkan pembangunan negara. Yang kelima, meningkatkan kekuatan iman. Toleransi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, toleransi yang berasal dari kata toleran itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menegang, atau juga bisa disebut menghargai, membiarkan, dan memperbolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kebiasaan, dan sebagainya yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Macam-macam toleransi terbagi menjadi dua, yaitu toleransi terhadap sesama agama dan toleransi terhadap non-muslim. Toleransi terhadap agama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ketuhanan yang diyakininya. 2. Toleransi terhadap non-muslim. Toleransi dalam Islam merupakan salah satu masalah yang menarik dan penting untuk dikaji. Misalnya, kata toleransi dijadikan pijakan dan landasan paham pluralisme yang menyatakan bahwa semua agama itu benar, bahkan tidak sedikit menjadikannya sebagai alasan untuk memperbolehkan seorang muslim untuk mengikuti acara-acara ritual non-muslim. Prinsip-prinsip toleransi ada 4, yaitu 1. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama, baik paksaan itu berupa halus maupun dilakukan secara kasar. 2. Manusia berhak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya dan beribadah menurut keyakinan itu. 3. Tidak akan berguna memaksa seseorang agar mengikuti suatu keyakinan tertentu. 4. Tuhan Yang Maha Esa tidak melarang hidup bermasyarakat dengan yang tidak sefaham atau tidak seagama, berharap menghindari sikap saling bermusuhan. Hal-hal yang diharamkan toleransi itu ada 3. 1. Merusak akidah. 2. Mencampurkan hak dan batil. 3. Tolong menolong dalam doa. Merusak akidah itu seperti mengucapkan selamat hari raya non-muslim. Mencampurkan hak dan batil itu seperti yang dicontohkan di Al-Baqarah ayat 42. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu menyembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. 3. Itu tolong menolong dalam dosa itu dalam tafsirnya bahwa Allah memerintahkan orang beriman untuk tolong menolong dalam kebaikan dan meninggalkan kemungkarannya. Toleransi dalam sejarah Islam. Definisi agama dan toleransi. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tradisi, atau a yang artinya tidak, dan gama yang berarti kacau. Berarti dalam bahasa Sanskerta, agama adalah tidak kacau. Menurut istilah, agama berarti sebagai pegangan atau pedoman hidup dalam kekekalan.
Kata agama dalam bahasa Latin sendiri disebut religion. Dalam bahasa Arab, agama disebut din. Berikut adalah dasar-dasar toleransi dalam agama Islam. Tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut atau beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Berikutnya tercantum dalam surah Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka, sembahan lain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Selanjutnya dalam firman Allah surah Yunus ayat 99-100 yang artinya berbunyi, dan jikalau Tuhanmu mengendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 29 artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu di neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dari tempat istirahat yang paling jelek. Lalu tercantum dalam hadis toleransi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya, barang siapa yang menzolimi, muahad, atau orang kafir yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin atau mengurangi hak-hak orang tersebut atau memberikan beban padanya di luar batas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan dalam hatinya, maka aku Rasulullah SAW yang akan menjadi pembelanya bagi di hari kiamat. Sejarah toleransi pada masa Rasulullah. Nabi Muhammad SAW juga sangat bertoleransi. Hal ini dibuktikan ketika beliau menjadi kepala negara di Madinah. Nabi Muhammad SAW selain sebagai nabi dan rasul, juga sebagai pemimpin dunia yang terbesar sepanjang sejarah. Beliau telah memberikan prestasi yang tidak pernah dicapai oleh pemimpin manapun di seluruh dunia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Hal ini dikarenakan kemuliaan akhlakul karimah yang dimiliki Rasulullah SAW, sehingga dengan kekuatan akhlak yang Rasulullah miliki mampu menciptakan kekuatan baru yang sangat luar biasa. Dengan kekuatan itu, Rasulullah mampu menegakkan dan menyebarkan ajarannya ke seluruh penjuru dunia. Walaupun begitu, ia tidak ada rasa sombong, ujub, atau membakalkan diri sedikit pun yang timbul pada diri Rasulullah SAW.